Wah, bisa nih aku pinjam tas barunya Tari. Lumayan kan buat aku pamer ke sosmed. Tari, aku boleh pinjam tas kamu yang itu nggak? Tas aku yang lain aja belum kamu balikin, dan kamu udah mau minjem yang lain lagi. Iya, memangnya kenapa? Aku janji kok nanti aku balikin sama kamu tas kamu yang kemarin aku pinjam, sekalian sama barang yang lain juga. Laras, kamu itu sebaiknya kembalikan dulu barang yang kamu pinjam dari Tari, baru kamu boleh pinjam barang yang lain. Tari kan jadi nggak punya tasnya. Lah, Tari kan punya tas banyak. Ayo Tar, aku boleh ya pinjam tasnya lagi. Lagian kamu kan punya banyak. Aku janji kok bakal balikin tasnya. Wah, bagus juga bajunya. Gak salah nih aku pinjam dari Tari. Ternyata Tari itu punya selera yang bagus juga ya. Aku pikir dia orangnya kuno. Ternyata enggak, bajunya juga banyak yang bagus. Aku udah punya banyak foto bagus. Gak salah nih aku pinjam baju ini. Aku upload fotonya. Apa ya captionnya? Ini aja deh. Jangan lupa bahagia hari ini. Udah selesai. Kita tinggal tunggu komentar aja. Kamu mau kemana kak? Kok udah rapi aja nih? Gak mau kemana-mana kok. Aku cuma iseng aja pakai baju sama tas baru. Sekalian mau pamer di sosmed. Jangan bilang kalau Kak Laras dapat baju dari pinjam lagi. Kak, aku kan udah bilang jangan pinjam barang-barang orang lain lagi. Kamu itu masih kecil, gak tau apapun. Mending rajin belajar aja. Gak usah ikut campur urusan kakak. Mending kamu keluar aja sana. Aku gak bermaksud buat ikut campur, tapi aku cuma mau ngingetin kakak aja. Kajian itu kan kalau pinjam gak pernah dibalikin. Nanti orang-orang nagihnya ke aku, bukan ke kakak. Emangnya kakak gak malu apa? Aku sih malu kak. Gini ya bocil, kamu itu gak tahu soal bisnis. Kakak itu kan pinjam barang biar orang-orang suka sama konten kakak. Selain itu nanti uangnya kakak bagi juga kok sama teman kakak. Gak usah bohong kak, aku tahu ya kalau kakak itu bohong. Mana ada kakak kayak gitu, mustahil tau nggak? Yang ada barang orang gak dikasih lagi. Ya udahlah, nggak usah ngomong kayak gitu kalau udah tahu. Mending sekarang kamu pergi aja sana. Kakak nggak butuh kamu ada di sini. Sana. Jangan kayak gini kak, nggak baik loh. Pinjam barang orang tapi nggak dibalikin. Apalagi barangnya itu kakak posting di sosmed. Gak malu apa predikat kakak sebagai influencer? Ngapain harus malu? Ini kan emang kerjaan kakak. Orang-orang juga nggak akan ada yang tahu kalau barang yang kakak upload itu barang pinjaman. Jangan dibiasain kak, nanti yang susah kelar sendiri. Kamu jangan sok ngajarin kakak ya. Kamu itu masih kecil, jangan sok-sokan deh. Udah sana pergi aja. Dasar adik suka ikut campur. Gak tahu apa kalau aku itu lagi senang. Ganggu aja. Iya, Mbak Koko kemana ya? Kok dari tadi aku nggak lihat ya? Apa dia masih di jalan? Tapi kok ini jusnya udah ada 3. Berarti dia udah ada di sini dong. Dia lagi ada di toilet, bentar lagi juga dateng. Oh iya, Laras, aku mau tanya, tas yang aku pinjamkan itu kapan dikembalikan ya? Ini udah 1 bulan kamu pinjam loh, kok nggak dibalikin juga? Tari, aku sibuk banget, jadi aku belum sempat balikin ke kamu. Nanti deh, minggu ini pasti aku balikin ke kamu, soalnya masih mau aku pakai. Tapi ini udah 1 bulan. Kamu kalau suka sama tas aku, mending kamu beli aja. Ngapain pinjam punya aku? Aku yakin kok kalau kamu itu mampu buat beli tas kayak aku. Tari, aku udah bilang sama kamu kalau aku tuh emang lagi sibuk banget, makanya aku nggak bisa balikin punya kamu aja. Aku nggak sempet, apalagi beli sendiri. Ya kan kamu bisa beli lewat toko online atau dari websitenya langsung. Gampang kan? Kamu juga tahu kan kalau kita itu mau ketemu di sini. Kenapa nggak sekalian aja bawa tas aku? Aku lupa. Ya namanya juga manusia, gak luput dari lupa. Aduh maaf ya, aku di toiletnya lama ya. Iya nggak apa-apa kok Mbak Koko, santai aja. Tapi itu tas baru kamu ya? Wah bagus banget tasnya, pasti harganya mahal. Enggak juga kok Mbak, ini tasnya udah lama aku beli. Ya sekitar 2 bulan yang lalu, tapi emang baru aku pakai aja. Harganya juga nggak mahal kok, standar lah. Aku juga belinya waktu lagi ada diskon. Wah, bisa nih aku pinjam tas barunya Tari. Lumayan kan buat aku pamer ke sosmed. Tari, aku boleh pinjam tas kamu yang itu nggak? Tas aku yang lain aja belum kamu balikin, dan kamu udah mau minjem yang lain lagi. Iya, memangnya kenapa? Aku janji kok nanti aku balikin sama kamu tas kamu yang kemarin aku pinjam, sekalian sama barang yang lain juga. Laras, kamu itu sebaiknya kembalikan dulu barang yang kamu pinjam dari Tari, baru kamu boleh pinjam barang yang lain. Tari kan jadi nggak punya tasnya. Lah, Tari kan punya tas banyak. Ayo Tar, aku boleh ya pinjam tasnya lagi. Lagian kamu kan punya banyak. Aku janji kok bakal balikin tasnya. Ya udah, tapi jangan lama ya. Minggu depan semua barang yang aku pinjamkan harus dibalikin. Iya, kamu tenang aja, pasti aku balikin kok. Ya udah, tapi nanti di rumah aku ya. Soalnya di dalam tas masih ada banyak barang-barang aku. Oke, makasih ya.
Nanti aja deh, ntar juga dia ngerti. Aku mau foto-foto dulu, fotonya kan belum banyak. Ih, kenapa sih orang ini dari tadi nelpon mulu? Ganggu aja tau nggak? Rasain aku matiin teleponnya. Lagian ganggu aja sih. Oh iya, aku belum upload fotonya. Sebagai influencer yang budiman, aku harus banyak update biar orang-orang tahu kalau aku itu punya banyak uang. Hahaha. Kak Laras, tadi Kak Tari telepon aku. Dia bilang kenapa Kak Laras gak angkat telepon dia. Chat juga gak dibales. Kenapa sih Kak? Biasa itu mah, dia cuma mau nanyain barang. Lagian ngapain lagi dia telepon kalau bukan nanyain barangnya? Jadi kakak belum balikin barang Kak Tari sama sekali. Kak, ini udah berapa lama? Ya pantas lah kalau Kak Tari nanyain. Gimana sih Kak Laras itu? Itu kan barang orang lain Kak. Gak seharusnya Kak Laras kayak gitu. Gak kayak gitu gimana sih? Nanti juga aku balikin kok. Kakak cuma mau pinjam sebentar. Gak usah lebay deh. Tapi itu barang milik orang lain Kak. Udah, mending sekarang Kak Laras balikin aja barangnya. Ngapain sih harus pinjam segala? Gak mau, kakak masih mau pakai barang ini. Sumpah ya, si Laras itu bener-bener bikin kesel. Kenapa lagi sih sama dia? Dia pinjam barang kamu lagi? Iya, 2 tas aku udah dipinjam sama dia, tapi belum dibalikin sampai sekarang. Bahkan ada yang udah 2 bulan belum dibalikin. Gimana aku nggak kesel? Belum lagi baju sama sepatu. Dia malah dengan bangga pamer di sosmed. Itu kan barang orang lain. Coba kamu ke rumahnya langsung. Orang kayak gitu emang harus disamperin. Kalau nggak kayak gitu nggak akan mau dibalikin. Bener juga tuh, kamu bisa datangin langsung ke rumahnya. Gak ada salahnya juga kan. Lagian itu biar dia kapok juga. Sebenarnya aku itu males. Kan dia yang pinjam. Masa harus aku yang datang ke rumahnya sih? Ya daripada barang kamu gak dibalikin, orang kayak Laras itu gak akan pernah mau balikin barang orang lain. Paling dibalikin juga kalau udah rusak barangnya. Emangnya kamu mau barang kamu dibalikin kalau udah rusak? Ya nggak mau lah Mang. Masa barang saya dibalikin kalau udah rusak sih? Kalau gitu kan lebih baik kamu ambil sendiri barangnya. Iya juga ya, nanti aku coba deh. Laras, buka pintunya. Aku tahu kamu lagi di dalam. Laras, buka pintunya. Kak Tari, ada apa ya Kak? Kalau Kak Tari cari Kak Laras, dia dari kemarin belum pulang Kak. Jangan bohong kamu. Saya yakin kalau Laras ada di dalam. Aku nggak bohong Kak, Kak Laras emang gak ada di dalam. Aku juga cari Kak Laras dari kemarin, tapi orangnya nggak ada. Aku aja baru dapat info barusan kalau dia ada di rumah temennya. Jadi si Laras itu ngehindar dari aku. Bisa-bisanya dia kayak gitu. Maaf Kak, Kak Tari kesini pasti mau ambil barang Kak Tari ya? Iya Jihan, aku mau ambil barang aku yang Laras pinjam. Ini 2 bulan gak ada dibalikin. Ya udah aku pulang ya. Kalau kakak kamu sudah pulang, tolong kasih tahu aku ya. Iya Kak, pasti aku kasih tahu. Kak Laras, dia itu selalu bikin aku pusing. Jadi si Laras itu suka pinjam barang teman-temannya buat pamer ya? Padahal kan dia influencer ya. Kok bisa pinjam barang orang terus? Saya juga nggak tahu sih Pak. Tapi mungkin karena dia gengsi kali. Dia kan emang suka kayak gitu. Saya pikir dia itu cuma pinjam barangnya Tari aja. Tapi banyak juga ya yang dipinjam dari teman-teman yang lain. Ya gitulah Mang. Makanya dia itu selalu bikin Tari kesel. Kesel banget sih. Duduk dulu. Sumpah ya, si Laras itu bener-bener menguji kesabaran aku banget. Masa aku datang ke rumahnya, dia malah gak ada. Katanya nginep di rumah temennya. Kok bisa? Atau jangan-jangan dia udah tahu kalau kamu mau ke rumahnya? Itu nggak mungkin sih, soalnya kan gak ada yang tahu kalau aku itu kesana. Mungkin itu cuma kebetulan. Udah, kamu sabar aja. Tapi kalau saya boleh kasih saran nih ya, kamu mending telepon dia aja terus biar dia nggak nyaman. Ya kalau gitu mah dia bisa blok nomornya Tari. Kayaknya harus ada rencana lain. Rencana apa? Ya contohnya kamu bisa mempermalukan dia gitu. Kayaknya aku punya rencana deh. Aku bakalan bikin Laras malu. Aku nggak bisa diam aja lihat dia seenaknya pakai barang aku. Tapi dia bilangnya itu barang yang dia beli. Emangnya apa yang bakalan kamu lakuin? Hahaha, kita lihat aja nanti. Aku bakalan bikin dia kapok dan yang pasti balikin semua barang aku. Tapi jangan sampai mempermalukan diri kamu sendiri ya. Kamu harus tahu batasan. Tenang aja Mang, saya tahu kok apa yang harus saya lakukan. Saya nggak akan berlebihan. Kamu juga harus bisa tahan emosi ya. Laras itu kalau udah marah pasti bakalan merebet kemana-mana. Aku yakin kamu pasti bakalan melakukan itu di tempat yang ramai kan. Sebaiknya kamu juga jaga emosi kamu. Iya Bima, aku tahu kok. Aku juga nggak mungkin kayak gitu. Tapi itu juga kalau nggak kepancing ya. Gak salah nih aku pinjam barang-barang punya teman. Ini namanya memanfaatkan kesempatan. Kalau punya teman kaya, ya tinggal dimanfaatin aja kekayaannya. Buat aku pinjam barang-barang mewahnya. Hahaha. Hah? Serius? Aku seneng banget. Aku diundang di acara para influencer terkenal. Ini gak bohong kan? Aku harus tampil mewah nih. Gak boleh malu-maluin. Kak Laras, ada yang mau aku omongin sama kakak.
nanti aja ngomongnya. Kakak siapin baju, tas, pokoknya semuanya deh. Soalnya kakak diundang ke acara para influencer. Ini kesempatan buat kakak jadi lebih terkenal. Tapi Kak, tadi Kak Tari kesini buat nanyain barang yang Kak Laras pinjam. Mending Kak Laras balikin dulu aja deh barangnya, biar Kak Laras itu nggak dicariin mulu. Gampang itu mah, kakak bisa balikin nanti aja. Yang penting sekarang itu barangnya mau kakak pakai buat acara nanti. Kalau kakak balikin sekarang, yang ada kakak nggak ada baju buat acara besok. Ya kan Kak Laras bisa beli, ngapain sih pinjam barang orang mulu? Ya kalau bisa pinjam ngapain harus beli? Hidup itu nggak perlu dipersulit. Tapi Kak Laras sudah mempersulit hidup sendiri dengan pinjam barang orang lain tapi nggak dibalikin. Ingat Kak, barang yang dipinjam itu milik orang lain, bukan milik Kak Laras, dan itu harus dibalikin. Kamu itu tuh apa sih? Kamu itu nggak usah ikut campur urusan kakak. Mau ini barang siapapun nggak masalah. Yang penting kakak bisa tampil maksimal. Banyak yang puji kakak, itu udah lebih dari cukup. Kamu nggak usah urusin urusan kakak. Mending kamu pergi aja sana. Jangan salahin aku Kak, kalau kakak nanti kena azab. Dih, siapa juga yang bakalan kena azab? Gak ada azab. Aku nggak pernah percaya sama azab yang kayak gitu. Kamu keren banget Laras, aku sering lihat kamu di sosmed. Barang-barang kamu banyak yang bagus, dan itu juga, wow, tasnya keren banget, baru ya. Oh, tas lama ini. Cuman emang belum aku pakai aja. Ini aku belinya waktu ke Singapura. Cuma buat foto doang sih, hehe. Tapi karena sekarang khusus buat acara ini, makanya aku pakai. Laras, itu tas aku. Kenapa belum kamu balikin? Sudah lebih dari 2 minggu. Tari, tenang dulu. Aku sibuk banget. Nanti aku balikin ya. Jangan di situ aja. Yuk. Oh, jadi tas itu yang dipinjam dari Tari. Yang kemarin Laras bilang tas baru. Kok kamu bohong sih, Laras? Iya Laras, kok kamu bohong sih? Aku pikir semua ini barang punya kamu. Ternyata cuma minjem, gak modal banget sih. Laras juga pernah minjam sepatu aku. Terus nggak pernah dibalikin sampai sekarang. Sekarang mana sepatuku, Laras? Kamu udah 3 bulan pinjam tapi belum dibalikin. Sudahlah guys, jangan dibahas. Aku akan segera mengembalikannya. Tapi kenapa kalian malah bahas di sini sih? Aku kan jadi malu. Laras, kamu nggak bisa terus kayak gini. Aku nggak akan diam kalau tas ini nggak segera dikembalikan. Kamu juga punya banyak barang yang belum kamu kembalikan ke aku. Aku emang belum bisa balikin barang kamu, tapi bukan berarti kamu bisa mempermalukan aku kayak gini. Laras, aku nggak akan melakukan ini kalau kamu nggak mulai duluan. Coba aja kamu balikin semua barang-barang aku tepat waktu. Mungkin aku nggak akan kayak gini. Laras, kamu itu harusnya malu dari dulu. Kita juga nggak mau melakukan ini, tapi kamu yang bikin kita harus melakukan ini. Kalau nggak kayak gini, kamu nggak bakalan mau balikin barang kita. Tapi kalian nggak harus tagih di depan umum kan? Ini buat jadi pelajaran buat kamu. Kenapa orang-orang melakukan ini? Kenapa mereka gak bisa melakukannya secara baik-baik? Aku malu kalau udah kayak gini. Oh jadi ini ya, semua barang mewah itu palsu ya? Gak asik banget, gak bisa percaya lagi sama Laras. Cuma pamer doang, tapi ternyata barangnya punya orang lain. Balikin tuh barang orang lain. Jangan dia pendam mulu, malu-maluin aja. Hah, kenapa sih jadi kayak gini? Semua orang jadi tahu kalau aku pakai barang pinjaman. Sekarang aku harus gimana? Buat apa ini? Ya ampun, kenapa ini? Kok jadi bau gini sih baju sama tasnya? Ini kan barang-barang Tari. Kak, ini bau apa sih? Kok baunya sampai keluar? Ini bau dari baju dan tasnya Jihan. Kakak nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Ya ampun Kak, kok bisa kayak gini sih? Kakak nggak cuci barang-barangnya ya? Sampai bau kayak gini. Gak mungkin aku nggak cuci. Tadi aja nggak kenapa-napa kok. Tapi nggak tahu tiba-tiba aja jadi bau kayak gini. Mungkin ini pertanda Kak, ini azab buat kakak. Selama ini kan Kak Laras gak pernah balikin barang yang dipinjam. Sekarang jadi kayak gini kan? Mungkin kamu benar. Sekarang apa yang harus kakak lakukan? Kita buang aja barang-barangnya. Gak mungkin juga kan kalau dicuci. Percuma, barang-barangnya juga udah rusak gitu. Mending dibuang aja. Tapi ini barang orang lain. Ya terus kalau gak mau dibuang, mau diapain? Udah Tari, jangan terlalu peduli. Gak usah kamu pikirin lagi barang-barang kamu. Iya, aku udah kapok, tapi masih banyak barang-barang aku yang dipinjam dan belum dibalikin. Udahlah, ikhlasin aja. Kayaknya nggak bakalan dibalikin juga kan. Percuma juga kamu nunggu dia balikin. Setelah kamu bikin dia malu, aku yakin dia nggak akan mau ketemu sama kamu. Aku cuma berharap dia bisa balikin barang aku dengan baik. Ini juga menyangkut kepercayaan aku sama dia. Setelah apa yang udah Laras lakuin sama kamu, udah jelas dia orang yang gak bisa dipercaya. Mau gimana pun itu, aku juga yakin barang kamu gak akan mungkin dibalikin. Kalaupun dibalikin, pasti barangnya udah rusak. Nah, aku setuju tuh sama Sarah. Aku tahu emang berat buat lepasin barang-barang kamu. Tapi buat orang yang kayak Laras, kamu harus siap kehilangan barang-barang kamu. Aku harap semua ini bisa jadi pelajaran buat dia. Aku nggak mau ada orang yang kayak Laras lagi. Itu jadi pelajaran banget sih buat dia. Soalnya kan dia jadi ketahuan kalau selama ini dia pakai barang pinjaman. Aku juga lihat di sosmed banyak yang ngebully dia.
Aku nggak tahu harus apa, tapi yang jelas aku nggak akan mau pinjam barang orang lain lagi. Kamar aku jadi bener-bener bau. Kamu udah buang semuanya, Kak? Tuh, udah kakak buang semuanya. Kayaknya kakak harus ke rumah Tari deh, minta maaf deh sama dia. Barang-barangnya jadi busuk dan rusak semua. Bukan hanya minta maaf, Kak. Kalar juga harus ganti rugi. Itu kan barang pinjaman semua. Oh iya ya, tapi kakak harus ganti rugi gimana? Banyak barang yang kakak sendiri gak tahu harus belinya di mana. Harganya aja kakak nggak tahu. Gimana kalau kakak pakai uang aja buat gantinya? Ya meskipun kurang sopan sih, kembaliin barang orang pakai uang. Tapi seenggaknya kakak udah punya niat buat tanggung jawab. Berapa yang harus kakak bayar? Kakak inget gak barang-barang apa dan merek apa yang kakak pinjam? Nanti kita coba kira-kira aja harganya. Kalaupun kurang ya kakak tinggal tambahin. Pinter juga ya kamu. Ya udah kalau gitu kakak mau ambil uangnya dulu. Ya meskipun kakak harus ambil uang tabungan kakak, tapi seenggaknya kakak bisa tanggung jawab. Kak, aku tahu kalau Kak Laras itu pengen banget punya barang-barang mewah. Tapi alangkah baiknya kita bergaya sesuai isi dompet, Kak. Gak perlu gengsi kok. Yang penting kita bisa hidup dengan damai. Kalau pinjam terus kan hidup tuh gak akan pernah damai, tahu? Kamu benar, seharusnya kakak nggak perlu mikirin gengsi atau like banyak orang-orang yang suka sama kakak. Padahal kakak cuma perlu jadi diri sendiri aja. Makasih ya, kamu udah selalu ngikutin dan nasihatin kakak. Ternyata kamu lebih dewasa ya daripada kakak. Iya, sama-sama, Kak. Kak Laras itu kan satu-satunya keluarga aku. Jadi aku akan selalu ingetin kakak kalau ada yang gak benar sama kakak. Ya udah, sekarang kita masuk aja yuk. Ini udah mau malam, boy juga lama-lama di sini. Kamu duduk aja dulu ya, nanti saya panggilkan Tari dulu. Makasih banyak Om. Semoga Tari mau maafin aku. Aku akan berusaha buat memperbaiki semuanya. Aku nggak boleh lagi melakukan hal yang sama. Kalau kesini cuma mau pinjem uang, mending pergi aja sana. Aku udah gak punya apapun lagi. Kan barang-barang aku ada di kamu semua. Aku yang harusnya tagih ke kamu kan? Aku kesini mau minta maaf Tari. Aku salah. Udah banyak pinjam barang-barang ke kamu tanpa dibalikin. Sekarang aku mau ngasih kamu ini. Apa itu? Kamu mau nyogok aku? Lebih tepatnya aku mau ganti semua barang-barang yang aku pinjam ke kamu. Kenapa gak barangnya aja kamu balikin? Kenapa harus pakai uang? Ada hal yang terjadi, aku nggak tahu kenapa. Yang jelas semuanya jadi berbau busuk dan rusak, makanya aku buang. Dan sekarang aku ganti pakai uang aja ya. Maaf ya, kalau uangnya masih kurang kasih tahu aku aja ya. Soalnya aku nggak tahu harga aslinya. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi yang jelas ini pelajaran buat kamu. Jangan pernah kamu pinjam barang orang lain tapi gak dibalikin. Ini akibatnya. Apalagi barang yang kamu pamerkan di sosial media itu barang aku, bukan barang kamu sendiri. Iya, aku benar-benar menyesal banget. Maafin aku ya, aku janji gak akan mengulanginya lagi. Uang ini aku ambil ya, sebagai ganti barang aku yang kamu pinjam. Aku juga udah maafin kamu kok, jangan diulangi lagi ya. Makasih banyak ya Tari, aku janji aku gak akan mengulanginya lagi. Aku akan pakai barang-barang aku sendiri, meskipun bukan barang-barang mewah. Yang penting itu barang aku, bukan barang orang lain. Jadi influencer yang menginspirasi ya. Iya, aku akan berusaha.